Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lewat kajian online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian hati yang segar, yang terbuka menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, pada malam ini juga kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabungan Kebaikan, di mana pada tabungan kebaikan ini pembahasan yang kita bahas adalah berdusta dan berdebat. Di mana pada berdusta dan berdebat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya menjamin dengan satu rumah di surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia di pihak yang benar. Saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun ia hanya bercanda. Saya menjamin dengan sebuah rumah di atas surga bagi siapa yang membaguskan akhlaknya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pembahasan pertama dari tabungan kebaikan ini, modal kita adalah amalan meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta, dan memperbaiki akhlak kita. Inilah tabungan kebaikan kita pada hari kiamat. Dalam hadits ini 3 perkara ini apabila kita tabung di dalam tabungan kebaikan kita, maka ini akan memperbaiki kondisi kita nanti pada hari kiamat. Akan memperberat amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Meninggalkan dusta, memperbaiki akhlak kita, dan meninggalkan perdebatan.
Ini modal utama kita. Ini tabungan kita. Kemudian berapa lama waktu tabungan ini? Tanpa batas. Kita bisa meninggalkan perdebatan yang mazmum, yang tercela. Ini akan kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Demikian juga meninggalkan kedustaan. Ini memiliki keutamaan yang besar. Dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Ini juga memiliki keutamaan yang paling besar. Membaguskan akhlak kita. Ini adalah memiliki keutamaan yang sangat berharga. Kita melakukan semuanya ini tidak terbatas hanya 5 menit saja, atau sehari, atau sepekan, atau sebulan, atau setahun saja. Tidak. Ini tanpa batas. Kita lakukan setiap saat. Apa keuntungan yang kita dapatkan dari tabungan ini? Tabungan meninggalkan dusta, tidak mengadakan perdebatan yang sifatnya perdebatan tercela, atau membaguskan akhlak kita, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Para pendengar sekalian, tentu kita semuanya ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk yang ada di permukaan bumi ini yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Hanyalah orang-orang yang telah hilang akalnya apabila ingin sengsara di kemudian hari. Orang-orang yang ingin celaka di kemudian hari pada hari kiamat adalah orang-orang yang akalnya hilang. Ya, oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan tabungan, hasil tabungan kita di dunia ini nanti pada hari kemudian dengan dibangunkan sebuah surga, sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita membandingkan surga itu kayak apa, sangat indah, ya. Kalau di dunia ini ada pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan bagi manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang pertama dalam hadits ini, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'ah. Saya menjamin dengan satu rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, meskipun ia di pihak yang benar, sekalipun dia berhak, mampu dia berdebat. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin. Artinya saya yang akan mengkafil atau ad-dhamin. Za'imun, ad-dhamin, kafil, ini artinya menjamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin setiap orang yang meninggalkan perdebatan, sekalipun dia mampu untuk berdebat, dia meninggalkan perdebatan tercela, atau sekalipun dia berada di pihak yang benar, dia meninggalkan semuanya itu, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah berdebat yang tidak ada manfaatnya. Berdebat yang membawa kepada perpecahan. Perdebatan yang membawa kepada kebencian. Perdebatan yang membawa saling menjauh. Karena ada beberapa dari kalangan saudara-saudara kita sekalian,
apabila dia berdebat dengan seseorang, setelah dia berdebat, sudah muncul kebencian dalam jiwanya. Kemudian merasa tidak senang kepada orang yang dia lawan dalam perdebatan. Ini bukan sifat seorang mukmin, bukan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya al-mujadalah atau al-munazarah itu ada dua perkara. Mujadalah atau diskusi atau debat yang sifatnya mazmumah, tercela, yaitu seseorang dia suka membantah orang-orang yang tidak paham, atau dia membantah agar dia bisa menyaingi para ulama. Ini adalah perdebatan yang dilarang, tercela. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita ingin berdebat karena ingin membantah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham. Yang kedua, kita berdebat karena ingin menyaingi ulama. Kita ingin berdebat supaya orang mengenal kita orang pintar, kita seperti ulama. Ini orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa dibangunkan sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ingin berdebat supaya dia dikenal sebagai orang yang ahli debat. Maka ini juga tidak diberikan fasilitas rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini adalah perdebatan yang tercela. Kemudian yang kedua, yang sifatnya mahmudah, terpuji, yaitu dia berdebat untuk menetapkan kebenaran, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini benar-benar telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia telah keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Seumpama dia sedang seseorang dia berdakwah atau mengajak kepada kesyirikan, dan kesyirikan yang dilakukan ini jelas-jelas syirik yang telah dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh para ulama. Maka ini adalah kita bangkit, para ulama, para duat, para ustadz bangkit untuk menjelaskan tentang kebenaran. Maka ini boleh, ini mahmud, terpuji. Jangan kita biarkan orang-orang yang ahli syirik menjelaskan tentang kesyirikan dia, lalu kita diam. Kita harus menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan. Kita jelaskan kepada umat kalau sudah jelas perkara ini. Ya, oleh karena itu, seseorang dianjurkan untuk berdebat kalau dibutuhkan dalam masalah seperti ini. Atau dia ada seorang dai atau seorang ustadz yang mengajak kepada kebatilan, pengingkaran terhadap Islam, maka ini harus tampil, ya. Kita harus tampil untuk menjelaskan tentang kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tampil, para dai, para ustadz tampil menjelaskan tentang kebatilan, kehancuran dia. Atau ada seorang para dukun atau tukang sihir, dia melakukan praktek sihir atau perdukunan, maka kita harus tampil untuk menjelaskan kepada umat. Ini terpuji, ya. Tapi kalau asal berdebat, sedikit berdebat, ini di kalangan ikhwan-ikhwan yang sedang ngaji, atau sebahagian para dai, dia senangnya berdebat.
sedikit-sedikit berdebat. Ya, sedikit-sedikit berdebat. Dimanapun dia pergi, pasti hari kiamat dibangunkan sebuah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita ketika dia di satu tempat pasti berdebat. Ada permasalahan tentang pembicaraan tentang masalah agama pasti berdebat. Dia pindah ke tempat lain pasti berdebat. Di tempat lain berdebat. Maka hidup dia adalah perdebatan. Ini yang tercela, dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perdebatan ini adalah perdebatan yang mazmumah, yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan jaminan dibuatkan sebuah rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menetapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran bahwa ini adalah benar dan ini sudah perkara yang sangat jelas, maka wajib kita menyampaikan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh kita mengatakan, oh, tidak perlu kita membantah ini karena ini tidak boleh. Jangan sampai ada perpecahan. Jangan sampai terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Ya, tidak usah kita bantah orang seperti ini. Tidak boleh kita jelaskan orang seperti ini. Sementara apa yang dilakukan ini adalah sudah perkara yang sangat besar dalam Islam. Apalagi perkara dalam masalah akidah. Ya, harus kita jelaskan bahwa ini adalah salah. Tujuannya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Harus tegak di tengah-tengah umat sampai hari kiamat. Dan juga untuk menyadarkan dia agar dia mengetahui bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Banyak ulama, banyak para dai, para ustadz telah menjelaskan ini. Saya ini dalam keadaan salah. Jangan ketika disampaikan kepada mereka kebenaran, dalil-dalil Al-Quran dan hadits Nabi SAW yang sahih, lalu mereka tidak mau menerima, bahkan mencari hilah, mencari jalan agar apa yang dia lakukan ini benar. Ini juga terjadi pada zaman kita sekarang ini. Oleh sebab itu, perdebatan yang tidak baik ini, itu hanya menimbulkan kerusakan. Kerusakannya saling membenci, saling menjauh di antara mereka. Ini bukti yang terjadi di tengah-tengah kita ketika terjadi perdebatan, ya, masalah kecil. Setelah itu keluar dari perdebatan ini, diskusi ini, sudah marah. Akhirnya tidak mau lagi ngobrol sama temannya, sahabatnya. Padahal tadi dia dekat dengan dia, sudah tidak mau lagi. Ini bukan sifat orang-orang mukmin. Bukan sifat apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kerusakan daripada ini semuanya adalah memutuskan tali rantai al-mawaddah, kecintaan, kasih sayang di antara kaum muslimin. Akibat dari perdebatan, debat, sedikit-sedikit debat. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara dia. Akhirnya mawaddah, kasih sayang, kecintaan yang ada di hati mereka putus disebabkan karena perdebatan. Sananya berdebat. Kemudian juga ini merusak hubungan, ya, hubungan kekeluargaan. Orang-orang yang suka berdebat di tengah-tengah umat. Kemudian juga akan memunculkan dalam jiwa seseorang tidak ada keterbukaan kepada saudaranya bagi siapa yang suka berdebat. Dalam hatinya penuh, ya, penuh berbagai macam penyakit. Apa itu penyakit? Hasad, ya, dengki, iri, kebencian terhadap saudaranya. Semuanya ini adalah penyebab kerusakan. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bika ithman la tazala mukhasiman."
Cukuplah kamu dikatakan melakukan dosa ketika kamu selalu berdebat. Cukuplah, kata Nabi SAW, kafa bika ithman. Cukuplah kamu melakukan dosa, alla tazala mukhasiman. Ketika kamu selalu mengadakan perdebatan yang tidak terpuji, perdebatan yang tercela. Nah, ini dilarang. Sekalipun seandainya ada orang yang berbicara seperti ini, kata Nabi SAW, dia salah. Sebenarnya kita ini berada di pihak yang benar. Sebenarnya dia berada di pihak yang salah. Tapi kita belum menjelaskan kepada mereka karena ingin meninggalkan namanya perdebatan, berhati-hati dari memiliki sifat suka berdebat, maka ini adalah jaminan dari Nabi SAW dibuatkan baginya surga. Masya Allah. Kita hidup beragama ini bukan perdebatan. Kita ini disuruh mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Bukan kita disuruh untuk berdebat setiap hari, bukan. Karena perdebatan ini tidak akan menimbulkan keimanan yang kuat. Tetapi yang akan muncul adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, muncul kebencian, muncul penyakit hasad dalam jiwa dia, muncul memutuskan hubungan di antara saudaranya, menghilangkan kasih sayang di antara hati-hati saudaranya. Ini adalah sesuatu yang perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian banyak pengaruh-pengaruh yang buruk yang didapati bagi orang-orang yang melakukan perdebatan. Banyak pengaruh yang buruk yang didapati terhadap orang-orang yang suka berdebat, yang sifatnya perdebatan yang mazmumah, tercela. Yang pertama, terhalang dari keberkahan. Orang-orang yang suka berdebat, dia terhalang dari keberkahan. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari perdebatan yang sifatnya perdebatan yang tercela. Ya. Perdebatan tercela itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa dia ingin menyaingi para ulama, ya. Ingin dikenal sebagai seorang yang alim, orang yang pintar, ingin membantah orang-orang yang sufaha. Maka semuanya ini adalah hilangnya keberkahan hidup seseorang. Kemudian yang kedua, mewariskan kebencian terhadap saudaranya. Ini juga terjadi di tengah-tengah umat, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di kalangan orang-orang yang ngaji terdapat hal seperti ini. Hal ini terjadi pada para jamaah pengajian dan juga terjadi para ustadz. Yang menjadi parah lagi adalah di kalangan ustadz yang kerjaannya suka berdebat. Di manakah pemahaman dia terhadap hadis ini? Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang mana hadis ini sudah jelas, ya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Saya menjamin dengan satu rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berhak, sekalipun dia dalam keadaan posisi yang benar. Jadi hindari perdebatan yang suka berdebat setiap saat. Kemudian yang ketiga, akibat buruk yang didapati terhadap orang-orang yang suka berdebat adalah terhalang darinya kebahagiaan.
dalam mencari kebenaran. Terhalang baginya kebahagiaan dalam mencari kebenaran. Kemudian yang keempat, dia terhalang mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi di surga, yaitu sebuah rumah yang dibangunkan oleh Allah khusus kepada orang yang meninggalkan perdebatan. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terjatuh ke dalam suka berdebat? Apa yang menyebabkan seseorang itu dia mudah terjatuh ke dalam perdebatan? Yang pertama, tarbiyah yang salah dari cara dia belajar. Ya, gurunya mengajarkan perdebatan. Setiap ada masalah diajarkan oleh gurunya debat. Sehingga sang murid ini pun mengambil dari gurunya suka berdebat. Ya. Karena gurunya suka berdebat, maka muridnya pun suka berdebat. Orang yang ngaji kepada dia pun suka berdebat. Ya, akhirnya kan kita bisa melihat ya, di medsos ini sesuatu yang sangat buruk. Antara anggota pengajian di sini dengan pengajian di sini saling berdebat dalam WA atau grup Facebook atau yang lainnya. Ini sering terjadi perdebatan. Para ulama saja dilarang dia sedikit-sedikit berdebat, tidak mau berdebat seperti itu, apalagi orang-orang yang belum paham. Seperti saya, belum paham apa-apa, maunya berdebat. Ini adalah kesalahan. Sedikit-sedikit mau berdebat. Demikian juga penyebab seseorang itu terjatuh ke dalam perdebatan adalah al-kibar. Kesombongan dalam jiwa. Dia dalam jiwanya menganggap saya ini adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang hebat. Sehingga dia selalu ingin berdebat. Sehingga kita bisa melihat di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan orang-orang yang ngaji, ya, keluar dari pengajian, debat. Karena dia sudah merasa, sudah tadi mempelajari di gurunya seperti ini, langsung dia mempraktekkan apa yang dia dapatkan dari gurunya. Ini semuanya adalah hal-hal yang tidak pantas bagi penuntut ilmu. Adab yang harus dia miliki harus senantiasa untuk banyak belajar, kemudian dari ilmu yang dia ketahui dia amalkan. Kalau itu yang diajarkan oleh gurunya itu sudah benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bukan hadis-hadis yang lemah atau mudhu atau palsu dan lain sebagainya, ya kita amalkan. Kewajiban kita ada belajar kepada guru kita, kepada siapa saja yang mengajarkan Al-Quran, kepada siapa saja seorang ustaz yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, yang dipahami oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik, maka kita ikuti. Kita ikuti. Kemudian yang paling penting adalah kita amalkan. Bukan hanya sekedar kita ikut pengajian supaya koleksi ilmu. Oh tadi Pak Ustadz atau Bu Ustadz menyampaikan seperti ini. Koleksi ilmu. Tetapi banyaknya ilmu yang dia pahami, yang dia ketahui tidak diamalkan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu. Bagaimana ilmu ini kita amalkan. Karena inilah yang kita akan pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Inilah yang kita akan pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Al-ilmu wal-amal.
Al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Ini yang kita butuhkan. Bukan koleksi ilmu. Bukan kita bangga setiap ada pengajian kita hadir ngaji. Bukan itu kebanggaan. Ya, kita perlu ikut selalu ngaji karena mendapatkan keberkahan pengajian, mendapatkan mawaddah, kasih sayang di antara saudara-saudara kita sekalian, bertemu dengan sahabat-sahabat kita, itu penting. Tetapi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, kalau seorang sibuk dia belajar dan sibuk untuk mengamalkan ilmunya, tidak ada waktu dia menyibukkan diri untuk berdebat. Tidak ada. Tapi kalau seseorang dia belajar, niatnya adalah bagaimana saya belajar ke antara ustadz yang satu dengan ustadz yang satu, tanpa ada niat untuk mengamalkan, maka inilah yang akan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Dan yang paling buruk lagi, ini ada kenyataan ini, yang paling buruk lagi adalah adanya orang-orang yang ahli dalam masalah video, itu dipotong-potong, ya. Nah, ini hendaklah bertakwa yang mendengarkan kajian seperti ini, kemudian dia suka kajian ini, video ini dipotong sebagian. Kemudian kajian ustadz ini sebagian dipotong. Kajian ustadz ini dipotong. Dicari-cari supaya bertengkar. Sehingga orang yang mendengarkan muncul kebencian. Ini adalah dosa. Dosa. Bukan kebaikan. Orang yang melakukan seperti ini adalah niatnya jahat. Pasti jahat. Karena hanya memunculkan kebencian. Sehingga antara jamaah yang satu dengan jamaah ini, oh seperti ini, oh seperti memang ini begini, memang seperti ini. Akhirnya muncullah saling mencela disebabkan karena orang yang mengedit video ini yang salah-salah, agar para ustadz saling membenci. Ya. Padahal ustadz ini nggak pernah ketemu. Ustadz ini ada di Sumatera, ustadz ini ada di Jawa, ustadz ini ada di Jakarta, ustadz ini ada di Kalimantan, ustadz ini ada di Sulawesi. Ya. Tetapi disatukan dalam satu foto, satu video, tujuannya agar masyarakat melihat ini bertengkar. Ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Ini dosa. Karena tujuannya adalah agar muncul al-bughd, kebencian di tengah-tengah umat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal yang semacam ini, karena hal ini adalah segala perkara-perkara yang dilarang. Jadi ada sifat kiber, penyakit kesombongan dalam jiwa kita sehingga selalu ingin tampil. Kemudian juga yang ketiga, sebab-sebab seseorang itu suka berdebat karena dia melihat keanehan dalam jiwanya, ya, dia merasa lebih daripada yang lain, takjub pada diri sendiri. Dia melihat sudah ngaji ke ustadz ini, kemudian dia melihat dirinya sudah mendapatkan beberapa dalil, ya, sehingga dia menganggap aku lebih hebat daripada yang lain. Akhirnya timbul perdebatan. Dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat, sehingga terjadilah perdebatan. Ini semuanya adalah tercela. Ya, tercela. Makanya penuntut ilmu yang bagus, yang baik adalah dia belajar, kemudian dia amalkan. Dia belajar, kemudian dia amalkan. Itulah penuntut ilmu yang paling baik. Ya, itulah penuntut ilmu yang terbagus. Demikian juga yang keempat, seseorang dia tidak mengetahui tentang ukuran dia, kemampuan dia, sehingga karena dia tidak melihat, tidak sanggup melihat tentang kemampuan dirinya, sehingga melihat orang lain itu selalu kekurangan. Melihat orang-orang itu dalam keadaan tidak paham, tidak mengetahui sesuatu, sehingga muncullah dia ingin berdebat kepada dia. Nah, ini semuanya adalah sebab-sebab dia bisa berbuat kesalahan
atau ingin mengadakan perdebatan di antara temannya, sahabatnya, sesama pengajian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hatinya kosong dari mengenal Allah. Hatinya kosong dari sifat takwa. Jadi orang-orang yang suka berdebat, sedikit-sedikit berdebat. Di sini duduk dia berdebat, di sana dia duduk berdebat, di majelis ini dia berdebat, di sana berdebat. Maka hal ini terjadi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kosong, kering. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian yang kedelapan, dia lalai dari akibat yang didapatkan dari orang-orang yang suka berdebat. Dia lalai dari akibat buruk yang didapati dari orang-orang yang suka berdebat. Akibat buruknya apa? Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal-awal pembahasan ini, terjadi perselisihan di antara mereka, ya, terputusnya rantai mahabbah di antara mereka. Ya, tidak adanya saling berkunjung di antara mereka, tidak adanya saling mendoakan di antara mereka. Ini orang-orang yang ngaji, orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu, tidak boleh melakukan seperti ini. Yang lebih parah lagi kalau ada seorang dai atau seorang ustadz, ya. Sudah, kalau dia sudah tidak sepaham, udah tidak ada doa atas mereka, ya. Yang ada adalah kebencian. Tidak ada doa, muncul kebencian. Tidak ada kasih sayang kepada mereka, muncul permusuhan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita akhir zaman. Banyaknya permusuhan dalam masalah-masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat akibat buruk yang ditimbulkan dari perdebatan. Ya. Kalau dia tahu buruknya perdebatan, maka dia tidak mau. Terutama dalam hadis pada bab tabungan kebaikan ini, dia tidak akan dibangunkan sebuah rumah di surga bagi orang yang suka berdebat. Nah, setelah kita mendengarkan hadis ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin sebuah rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan. Oh, ini nikmat. Saya akan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan saya sebuah rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala menyediakan saya di surga karena saya selalu berusaha menghindari perdebatan. Terutama perdebatan yang sifatnya tercelah. Kalau perdebatan yang sifatnya mahmudah untuk menegakkan hujjah kebenaran yang benar-benar sudah jelas kebenaran, itu tidak menjadi masalah. Kemudian kalau ada seorang yang hobinya berdebat, di sana sini berdebat, ke sana kemari suka berdebat, ya, apa obatnya? Apa obatnya sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah orang ini bisa berhenti dari suka berdebat? Obatnya banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Salah satu di antara obat yang harus kita pakai adalah mendidik jiwa untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan dapatkan. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini selalu kita tanamkan dalam jiwa kita, kita terbiah hati kita benar-benar hanya selalu mencintai Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala semata, selalu berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara di antara cara mengobati jiwa kita untuk selalu berdebat. Sehingga dia nanti mengetahui bahwasanya hidup ini bukan untuk berdebat. Hidup ini adalah mengamalkan ilmu, ya. Mengamalkan ilmu. Oleh karena itu pada kitab saya ini, tabungan kebaikan, semuanya adalah kita amalkan. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, ya, dari tabungan kita, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari tabungan kita pada hari kiamat, ya, amalkan. Sudah berapa
pelajaran dari tabungan kebaikan ini yang sudah kita pelajari, tujuannya adalah ilmu dan amal. Kita mengenal satu hadis dan keuntungannya. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki, menterbiah jiwa kita untuk selalu mencintai Allah, selalu berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian kita harus selalu berusaha untuk menegakkan nasihat, ya. Kita harus selalu berusaha dalam hidup ini untuk menegakkan nasihat, selalu memberikan nasihat dengan adab-adab yang mulia, dengan adab-adab yang telah dijelaskan oleh para ulama ketika seorang itu menjelaskan tentang kebaikan. Menjelaskan tentang kebaikan. Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan kebaikan dengan cara su'ul adab. Semua Rasulullah SAW ketika berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan dengan adab yang mulia. Dan Allah sudah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hendaklah kita berdakwah dengan cara hikmah. Bahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan adakanlah berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara kelembutan. Karena ini adalah merupakan akhlak para nabi ketika dia mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang yang kedua dari hadits ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib." Rasulullah SAW menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan kedustaan. Ya. Namun yang kedua ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang malam ini hanya kita akan membahas tentang masalah larangan kita banyak berdebat. Kita harus berusaha, ya, para hadirin sekalian, para pendengar sekalian kajian online, agar kita berusaha mengajak diri kita untuk selalu mengamalkan ilmu ini, bukan hanya untuk banyak berdebat. Nah, kita usahakan selalu berusaha untuk menghindari perdebatan. Apalagi kalau masalah perdebatan ini adalah sama-sama penuntut ilmu yang belum seberapa ilmunya. Ya, seperti saya ini adalah penuntut ilmu yang ilmunya masih sangat sedikit. Ya, saya harus menghindari untuk selalu berdebat karena saya ingin dibuatkan sebuah rumah dalam surga. Demikian juga para jamaah sekalian, para pendengar sekalian tentu ingin dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, kalau mau maka tinggalkan perdebatan, jangan suka berdebat. Ya, sibukkan diri dengan ilmu dan sibukkan diri dengan ilmu. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum berdebat dengan ahli bid'ah yang selalu mengajak kita untuk berdebat? Apakah yang pertama, apabila ada orang yang selalu menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau itu sudah jelas, maka kita menjelaskan, ya, bukan selalu berdebat, tapi kita akan menjelaskan tentang ajaran yang benar. Ini terpuji, kita jelaskan, bukan berdebat kusir atau berdebat yang sifatnya saling menjauh, saling membenci. Kita hanya berdiri di atas amal ma'ruf nahi munkar.
Itu dibolehkan. Tapi ini harus kita pahami dulu, harus benar-benar apa yang dia lakukan ini adalah salah, ya. Jangan masalah-masalah khilafiyah kita jadikan perdebatan. Setiap masalah khilafiyah perdebatan, setiap masalah khilafiyah perdebatan. Tapi kita harus jelas dulu bahwasanya ini adalah sudah benar-benar jelas, ini adalah pengingkaran terhadap sunnah Nabi SAW. Ini adalah benar-benar dia mengajak kepada kehancuran kalau penjelasan tadi dia mengatakan ahlul bid'ah. Ya. Karena beda antara ahlul bid'ah dengan orang yang hanya mengikuti orang melakukan perbuatan yang sifatnya bid'ah atau menyalahi sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita selalu diajak untuk debat, ya jangan selalu mau diajak untuk debat. Sekali-sekali kalau untuk memperlihatkan kebenaran, iya boleh. Tapi kalau selalu debat, ini yang tidak dibenarkan. Kecuali dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang prinsip dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ada seseorang yang harus tampil yang pandai berbicara untuk ingin membantah mereka dengan cara yang baik. Tentunya ini dengan cara yang baik, harus selalu ada dengan cara yang baik, dengan adab. Ya. Kemudian lanjut. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah aib yang terlarang ketika seorang suami membiarkan istrinya bekerja di luar rumah dan bercampur dengan lawan jenis? Kalau seorang suami harus memberikan kemerdekaan kepada istrinya, kecuali itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dia bekerja, kemudian pekerjaan dia ikhtilat, suka bergaul, bercampur baur, bahkan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seorang suami harus memberikan nasihat kepada istrinya agar jangan melakukan perbuatan itu, karena perbuatan ini akan berakibat buruk bagi dia nanti di akhirat dan juga berakibat buruk kepada keluarganya. Berakibat buruk karena nanti akan muncul kecemburuan kepada seorang suami terhadap istrinya apabila dia melihat selalu bergaul atau pergi bersama dengan laki-laki lain karena tugas pekerjaan, alasannya tugas pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Ya, kita harus tinggalkan. Cari pekerjaan yang bisa membuat kita, keluarga kita, suami kita tenang. Ya. Dan juga kita mempertimbangkan tentang keselamatan kita nanti di akhirat. Ya. Untuk yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang tepat untuk membayar fidyah bagi seorang wanita yang tidak dapat berpuasa? Kapan waktunya kita membayar fidyah ketika wanita yang Tidak dapat berpuasa. yang tidak sanggup berpuasa. Nah, nanti kita lihat yang tidak sanggup berpuasa yang mana yang boleh membayar fidyah. Karena di sini nanti ada khilaf ulama. Ya, siapa saja yang boleh membayar fidyah. Secara umum yang sudah wajib membayar fidyah, maka boleh ketika dia tidak berpuasa langsung dia membayar. Boleh juga dia setelah akhir bulan Ramadan dia bayar fidyah. Jadi boleh ketika hari ini dia tidak puasa, maka dia langsung bayar fidyahnya. Begitulah setiap hari sampai akhir Ramadan. Atau dikumpulkan akhir Ramadan, kemudian nanti dia akan cari orang-orang yang butuh untuk dibayar fidyahnya, maka ini juga boleh. Oke. Untuk yang keempat, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya agar menjadi penuntut ilmu yang tawadhu dan diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kami pelajari. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Yang pertama, kita harus selalu berusaha untuk berniat yang benar, ya. Niat kita untuk belajar agar kita mengetahui dan kita amalkan. Ini niat kita. Ya, sehingga kita menjadi orang yang selalu tawadu ketika belajar.
ketika berada di tengah-tengah umat, sekalipun kita ilmu kita banyak, tapi kita selalu tawadu di hadapan manusia. Ini karena niat. Ya, oleh karena itu niat sangat besar sekali peranannya dalam setiap hal, segala hal. Niat penting. Kalau niat ini meleset, ada meleset karena yang mengetahui niat kita ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita ini salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan niat kita. Tapi kalau niat kita benar-benar shadiq, benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kita. Yang kedua, kita harus selalu berusaha untuk membaca sejarah para ulama yang tawadu. Ya. Ulama-ulama bagaimana ketawaduan dia tawadu dalam segala hal, kita ikuti dia sehingga berpengaruh dalam jiwa kita dengan ketawaduan para ulama. Kemudian ketiga, banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selalu tawadu di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Sehingga kalau jiwa kita selalu tawadu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita sifat tawadu, maka insya Allah kita akan terarah kepada sifat yang kita inginkan. Ya. Sudah. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya memberikan nasihat kepada seluruh pendengar kajian online bahwa marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Disitulah ada kejayaan, disitulah kemuliaan kita, disitulah kita akan mengetahui tentang kebodohan kita sehingga kita selalu ingin menggali agama Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha untuk menghindari diri kita dari suka berdebat yang akhirnya akan memutus salin persaudaraan kita, memutuskan saling kasih sayang di antara kita, akan muncul kebencian di antara kita, bahkan akan muncul berbagai macam sifat penyakit hasad dalam jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita amalkan sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.